Komik Alkitab Anak. Daud melawan Goliat. Sumber: Alkitab Perjanjian Lama. Kitab 1 Samuel. Pasal 17 ayat 1-58. Paisai menyuruh Daud membawa gandum dan roti untuk kakak-kakaknya di lembah Tarbantin. Ketika sampai di perkemahan, Daud melihat kakak-kakaknya sedang bersiap untuk berperang. Pada waktu itu, pasukan Israel akan berperang melawan pasukan Filistin. Pasukan Filistin mempunyai pendekar yaitu raksasa Goliat. Lalu ia menantang pasukan Israel. Pasukan Israel tidak ada yang berani. Padahal jika bisa mengalahkan Goliat akan diberikan hadiah besar. Tiba-tiba keluarlah Daud dan ingin mengalahkan raksasa Goliat. Raja Saul memberi Daud baju sebuah perang, tetapi karena terlalu besar, Daud tidak memakainya. Kemudian Daud pergi ke sungai dan mengambil 5 batu yang licin. Ketika Daud maju untuk berperang, pasukan Filistin menertawakannya karena terlalu kecil. Daud berkata bahwa pasukan Israel pasti menang karena Tuhan yang menyertai dan menyelamatkan. Lalu Daud berlari menemui raksasa Goliat itu serta mengambil batu dan umban. Kemudian Daud melemparkan batu itu dan mengenai dahi raksasa Goliat. Akhirnya raksasa Goliat terjatuh dan Daud berhasil mengalahkan pasukan Filistin. Lalu pasukan Filistin berlari ketakutan dan pasukan Israel bersorak-sorai karena menang. Ayat hafalan: diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kitab Yeremia pasal 17 ayat 7. Kitab Kejadian pasal 11 ayat 1-9. Pada zaman dahulu di bumi, semua manusia hanya mempunyai satu bahasa. Suatu hari, semua manusia itu tinggal dan mendirikan rumah di tanah Sinear. Mereka mempunyai rencana untuk membangun sebuah kota. Mereka juga mempunyai rencana untuk mendirikan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Mereka ingin mempunyai nama terkenal supaya mereka tidak tersebar ke seluruh bumi. Kemudian mereka bersama-sama mulai membuat batu bata yang banyak sekali. Semua manusia itu saling membantu untuk mendirikan menara yang paling tinggi. Hari demi hari, mereka membangun menara itu, dan menara itu menjadi semakin tinggi. Akhirnya, menara yang mereka dirikan sudah hampir selesai, tetapi Tuhan melihat kota itu dan Tuhan tidak menyukai perbuatan mereka. Padahal, Tuhan ingin manusia menyebar dan memenuhi bumi seperti perintah kepada Adam. Lalu Tuhan menghukum mereka dengan membuat mereka memiliki bahasa yang berbeda-beda. Akhirnya mereka disebarkan Tuhan ke seluruh bumi. Sekarang kota itu disebut Babel yang artinya kacau. Karena itulah sampai sekarang, kita di bumi memiliki ribuan bahasa yang berbeda-beda. Ayat hafalan: kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29. Dan Nabi Baal. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama. Kitab 1 Raja-Raja, pasal 18 ayat 16-40. Raja Israel yaitu Ahab mempunyai sifat yang jahat. Dia dan istrinya yaitu Izebel beribadah kepada Baal. Lalu Tuhan menghukum dengan tidak memberi hujan sehingga terjadilah kekeringan. Raja Ahab marah dan berkata bahwa bencana ini terjadi karena perbuatan Nabi Elia. Tapi, Nabi Elia berkata bahwa ini terjadi karena Raja Ahab dan keluarganya tidak taat perintah Tuhan.
Kemudian Nabi Elia menantang 450 Nabi Baal untuk membakar persembahan. Elia berkata, "Tuhan, siapa yang bisa dipanggil untuk mendatangkan api? Dialah Allah yang asli." Lalu 450 Nabi Baal itu berteriak memanggil Dewa Baal agar memunculkan api. Tetapi, tidak ada api yang membakar persembahan mereka. Sekarang, tibalah giliran Nabi Elia untuk menunjukkan api dari Tuhan Allah Israel. Tetapi aneh, Nabi Elia malah memberikan air di sekeliling mezbah itu hingga penuh dengan air. Kemudian Nabi Elia berdoa agar Tuhan mau menunjukkan kuasanya kepada rakyat Israel. Tuhan menjawab doa Nabi Elia, lalu muncullah api dari langit dan membakar persembahan itu. Semua binatang, kayu, batu, tanah dan air terbakar habis tidak bersisa. Akhirnya, semua rakyat Israel percaya dan berkata, "Tuhan, dialah Allah." Ayat hafalan: Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Kitab Mazmur pasal 145 ayat 3. Kitab Perjanjian Baru. Kitab Lukas pasal 1 dan 2. Suatu hari, malaikat Gabriel memberitahu Bu Maria akan melahirkan anak Allah yang maha tinggi. Ketika belum menikah, Bu Maria mengandung dari Roh Kudus, tetapi Pak Yusuf tetap menikahinya. Kemudian Kaisar Agustus memerintahkan semua orang kembali ke kota asalnya untuk didaftar. Pergilah Pak Yusuf dan Bu Maria ke kota Daud, yaitu kota Betlehem, karena Yusuf keturunan Raja Daud. Ketika mereka sampai di kota Betlehem, Maria akan melahirkan, tapi semua penginapan sudah penuh. Akhirnya, mereka menemukan tempat istirahat, tapi itu adalah kandang binatang. Kemudian Bu Maria melahirkan seorang bayi. Bayi itu dinamai Yesus, Sang Juru Selamat, Allah yang telah menjadi manusia. Di dekat situ, para malaikat memberitahukan kelahiran Tuhan Yesus kepada para gembala. Setelah itu, ada orang Majus mencari bayi Yesus yang dibimbing oleh sebuah bintang terang. Orang Majus itu bertemu bayi Yesus, mereka membawa persembahan dan sujud menyembah. Orang Majus itu mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Kemudian, mereka pergi ke Mesir karena Raja Herodes ingin membunuh anak itu. Setelah Raja Herodes mati, mereka kembali ke kota Nazaret. Yesus tumbuh menjadi besar. Ayat hafalan: Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Kitab Lukas pasal 2 ayat 11. Komik Alkitab Anak. Yusuf menjadi penguasa. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama. Kitab Kejadian pasal 41 ayat 1-57. Suatu hari, istri Potifar berbuat jahat kepada Yusuf. Karena itu Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Di istana Mesir, Raja Firaun bermimpi melihat 7 ekor lembu kurus memakan 7 lembu gemuk. Kemudian Raja Firaun bermimpi lagi melihat ada 7 bulir gandum kurus memakan 7 bulir gandum gemuk. Pada pagi hari, Raja Firaun mengumpulkan semua orang ahli, tetapi mereka tidak dapat mengartikannya. Lalu datanglah juru minuman memberitahu ada seorang Ibrani di penjara yang bisa mengartikan mimpi Raja. Lalu datanglah Yusuf menghadap Raja Firaun, dan Raja Firaun pun menceritakan mimpinya. Yusuf mengartikan bahwa akan ada datang 7 tahun kelimpahan makanan di Mesir.
Arti mimpi selanjutnya adalah akan ada datang juga 7 tahun kelaparan, tidak ada makanan di Mesir. Yusuf berkata agar mencari seorang yang bijaksana untuk menyimpan persediaan bahan makanan. Akhirnya, Raja Firaun menjadi senang karena Yusuf adalah orang yang bijaksana dan dipenuhi roh Allah. Raja Firaun memilih Yusuf untuk menjadi penguasa seluruh tanah Mesir. Kemudian Yusuf bekerja mengumpulkan bahan makanan di tahun kelimpahan selama 7 tahun. Ketika 7 tahun kelaparan itu datang melanda Mesir, Yusuf membuka persediaan makanan itu dan menjualnya. Demikianlah semua penduduk di tanah Mesir tidak terkena kelaparan oleh karena Tuhan menyertai Yusuf. Ayat hafalan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma pasal 8 ayat 28.